di UAS-nya ya. Cuma nanti syaratnya Anda harus nyari dataset yang baru. Ini kelompok ya? Kelompok. Ini pribadi ya, perorangan ya. Ini perorangan. Jadi kalau Anda lihat di WA group saya sudah eh, kirimkan satu file ya. Namanya hands on. Nah, apa namanya? Kalau ditanya apa datasetnya itu adalah ya saya cari dulu. Ya, kita ternyata cuma bisa sampai satu algoritma ya, nggak apa-apa lah. Tadinya saya pengen 2 atau 3. Hah? Ya, oke, silahkan. Mbak. Ada? Emang tadi di sini? Oh iya. J. Sudah dapat? Jadi ada 2 file, filenya hands-on 4.4 ya sama rating CSP ya. Kemudian silakan hidupkan PySpark-nya. Saya pakai PySpark 2 karena PySpark 1 saya Docker. Kemudian silakan aktifkan Jupyter ya, Jupyter Notebook ya. Tapi settingan saya runningnya pakai PySpark. Anda pakai Jupyter Notebook. Itu cuma beda apa namanya perintah aja, tapi tetap narik ke Jupyter Notebook. Oke, lupa kan? Sudah. Nah, yang tadi di apa namanya? Yang tadi di copy, Anda simpan dalam satu file yang sama ya. Anda simpan dalam satu file yang sama. Kemudian kita bahas yang di sini ya. Oke, jadi antara filenya ya, yang hands-on 4.4 IPyNB-nya disimpan di folder yang sama dengan rating CSP-nya. Ini adalah datasetnya. Nah, ini adalah praktek kita ketika teori saya 2 minggu bicara tentang ALS. Apa itu ALS? Alternating Least Square ya. Kalau saya langsung ke ALS-nya tanpa menjelaskan teorinya, Anda nggak ngelihat bagaimana ALS-nya bekerja ya. Jadi apa itu ALS? Alternating Oke, udah ada tugas jurnal kan ya? Alternating Least Square gitu ya. Nah, ini ALS bukan antar lintas Sumatera ya. Nah, di situ ada apa namanya? Ada yang namanya metric factorization. Ini kan udah saya bahas 2 minggu ya. Factorization. Nah, kalau 2 minggu saya bahas teorinya, sekarang kita bahas prakteknya. Nanti Anda akan melihat ada namanya rank gitu ya. Nanti akan Anda melihat max iter gitu ya. Oke. Nah, berarti UASnya ada berapa part? 3 apa 2? Part 1 review jurnal. Udah selesai kan? Bukannya sudah. Review jurnal udah kan? Nyari jurnalnya udah kan? Udah. Ya. Ada yang manggil? Ya. Boleh. Sorry? Wah, saya harus bahas algoritma yang lain dulu dong. Tentang apa algoritmanya? Wah, Hadoop mah bukan algoritma tuh, Neng. Apa? Big data. Masih tentang apa algoritmanya apa? Ya. Ah? Itu domainnya apa? Big data apa bukan? Big data. Pakai aplikasi apa? Spark, PySpark, Hadoop, apa Spark? Pakai least square. Bisa. Ada metric factorization-nya enggak? Mau bahas metric factorization enggak? Harusnya ada. Jatuh.
Waduh, rusak nggak nih? Ya, apa isi dari literatur review? Masih ingat biasanya apa? Yang pertama adalah FO ya. Apa itu FO? Field of Establishment. Apa artinya ini? Ya, betul. Namanya adalah tema atau topiknya, domainnya bicara tentang apa? Harus disebutkan. Kesehatan kah atau marketing kah atau apa? Yang kedua apa yang direview? PS. Apa itu PS? Prabowo Subianto ya. Ya, problem statement. Ya. Apa itu problem statement? Permasalahan yang dihadapi. Ya. Permasalahannya apa? Gitu. Yang ketiga apa? Metodenya ya. Nah, metode di sini ALS-nya, errornya. Ini yang agak panjang di sini ya. Metodenya, Anda harus cerita metodenya seperti apa. Yang ada di jurnal ya. Gak usah panjang-panjang ya, setengah halaman gitu ya. Metodenya gitu ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah conclusion. Apa itu conclusion? Kesimpulan. Ini bisa Anda dapatkan semua di abstrak ya. Abstrak yang bagus isinya seperti ini. Apa tadi? Tema, permasalahan, metode sama kesimpulan. ALS ini algoritma ya. Metode itu bisa algoritma. Ya, ketik boleh. Udah semester gini masih tulis tangan aja. Oke? Ya, gak usah dipikirin ya, jangan dipikirin. Nah, part 2-nya apa? Part 2-nya biasanya saya bikinin teori ya. Teori ya. Ya, paling 5 sampai 10 soal lah ya. Biar kelihatan ujiannya ada hadir di kelasnya gitu ya. Nah, part 3-nya baru bikin video ya. Part 3 baru video yang akan kita bahas sekarang gitu ya. Ya 15 menit lah ya, 15 menit. Kenapa saya minta bikin video upload di YouTube? Kira-kira Anda tahu nggak kira-kira? Supaya menaikkan ranking apa? Ada namanya Webometric ya. Apa itu Webometric? Penilaian secara Webometric. Pernah dengar nggak Webometric? Jadi aktivitas mahasiswa, dosen yang terkait tentang. Jadi nanti Anda kasih hashtag Institut Global gitu ya. Webometric. Ya, apa itu Webometric? Webometric adalah penilaian secara kayak gini ya. Ya lumayan lah ya. The study of the quantitative aspect of the construction and use of information resource. Ya intinya adalah aktivitas Anda menggunakan Google ya, menggunakan apa digital teknologi. Salah satunya juga YouTube gitu. Itu terekam ya. Jadi nanti naik rankingnya gitu ya. Dulu sistemik global udah tinggi, ketika berubah ke institut agak sedikit turun. Ya, jadi nanti diupload di YouTube, pastikan muncul. Saya pernah cerita nggak anak 16 ya, dia upload UAS SPK-nya bikin video, kemudian ada videonya yang ditonton sama mahasiswa dari Madura ya, Universitas Trunojoyo ya. No picture hoax ya. Ini saya liatin anak 16 yang tugasnya bikin video mata kuliah SPK ya. Tapi dulu belum sampai aplikasi ya, baru hitung manual aja. Namanya Mbak Inge, kalau ada yang kenal Mbak Inge. Siapa namanya? Inge Kayanti namanya. Ya, ini nikahnya sama jodohnya anak global juga ya. Apal ya? Ya, Inge Kayanti. Sorry? Rekomendasi. Udah ada iklannya ya? Udah 800 view ya? Ya, ini salah satu mahasiswa saya. Coba ada nama saya enggak? Mana? Oke. Ini masih sistemik ya? Nggak ada tuh nama saya. Anda bikin kayak gini bisa nggak? Gus. Oh ada gambarnya tuh. Wih, siapa ya? Keren ya? Iya. Masa Gus. Oke, oke ini orangnya ya, Pak Inge ya, anak CA ya. Inge Kayanti. Udah 800 loh dia. Jadi
ketika dia upload ada yang nonton ya, WA dia ya. Kok bisa tahu WA dia ya? Di komen kali ya. Ya sudah, dia pernah laporan ke saya minta referensi ya. Oke, kita lanjut. Jadi nanti kita bikin video ya yang big data. Yang SPK juga ya? Enggak ya? Enggak, oh enggak, sorry. Targetnya kelewat ya. Ya sudah. Oke, itu tadi apa? Part 3 ya. Ya, kita lanjut. Jadi nanti Anda punya skrip, mana skripnya? Skripnya yang tadi saya kasih ya. Sebenarnya ada skrip tambahan tapi harus ngetik dulu ya, ngikutin video dulu. Kita sampai sini aja. Mudah-mudahan setengah 10 selesai. Nah, pastikan apa tadi? Pastikan sudah berada di environment PySpark ya. Sudah berada di environment PySpark di sini. Berarti di sini sudah dikenal interface-nya dengan Python Spark-nya. Kemudian Anda buka di sini satu folder yang ada datasetnya dan juga ada scriptnya. Jadi nanti untuk UASnya Anda harus nyari datasetnya ya, nggak boleh sama seperti ini. Kalau error boleh cari saya hari Sabtu. Nah, ini deadline-nya tanggal berapa? Sama tanggal 13. Bikin video ya. Oke, kita buka. Ya, ini codingannya. Ya, oke. Ini tadi bekas kelas pagi ya. Harusnya ya ini yang pagi. Langkah pertama setelah muncul, silahkan kita kernel. Kelihatan nggak? Kurang gede ya. Kernel, kemudian restart and clear output ya. Mbak Linda udah bisa running PySpark-nya? Udah oke ya. Kenapa dari awal saya minta PySpark-nya jalan ya, karena UASnya pengen pakai ini ya. Dan ini nggak kelompok ya, yang ini harus perseorangan ya. Tadinya saya mau sampai web juga, tapi nggak usah sampai web lah. Ya, oke. Ditunggu dulu di sini dia masih restart ya. Ya kasih waktu lah ya. Tadi pagi saya udah ngerekam tapi belum saya upload ya. Udah belum? Tunggu ya. Ya, nanti ketika bikin videonya kalau sampai 1 jam gimana Pak? Ya nggak apa-apa ya. Kalau nggak di pause saja ya. Nah, oke ya, sudah. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Semuanya sudah siap kan? Apanya yang belum? Sudah kan? PySpark-nya udah ada kan? Kalau Anda sudah ngikutin dari awal ya, Anda harusnya udah siap. Ya, oke. Coba, Mbak Putih siap kan? Ya, Mbak Mia mana Mbak Mia? Mbak Mia itu yang mana? Mia, yang ini siapa? Fitri Dekasari. Ya, oke. Ini FindSpark kita butuhkan. Kalau di Linux sebenarnya nggak perlu, tapi supaya sama dengan Anda, import FindSpark. Udah ada kan? Import FindSpark-nya udah ada belum? Kalau belum ada, Anda harus ketik dulu ya. Apa di sini? Import FindSpark, kemudian FindSpark init ya. Ini perlu dijalankan di Windows ya. Ini kalau di Windows perlu. Oke, kalau belum silahkan diketikkan aja. Jadi import library ini silahkan diimport dulu FindSpark, kemudian FindSpark titik init. Pastikan ketika run tidak error ya. Oke, ini sebenarnya saya nggak perlu ya, tapi saya install aja supaya sama persis seperti Windows ya, supaya nanti ketika di run kalau nggak diinstal dia akan komplain ya, karena udah diinstal dia nggak komplain. So sebelum saya kemana-mana, udah sampai sini belum Mbak Dwi, Mbak? Kok belum? Kayaknya kita pulang jam 10 ini ya. Ya, coba berhitung sampai 100. Oh, kelamaan ya. Gimana Mbak Putih? Ya. Oh, makin kesel. Oh, gitu. Ya, memang ini ada hubungannya dengan spek dari laptop ya.
Kalau ya sepertinya nggak lama-lama amat lah, nggak sampai 10 menit lah, paling 2 menit gitu ya. Tungguin aja 2 menit sampai 5 menit gitu. Mbak Kurnia udah belum? Hah? Ya. Coba saya pengen lihat no picture hoax di screenshot. Siapa yang udah? Ya, Kurnia sudah. Ini siapa? Ini Putih udah. Ini cepat Putih. Laptopnya beda lagi ya? Kurnia udah Kurnia? Ya, oke. Ini yang di running yang pertama ini punya siapa ini? Ini siapa ini? Mbak Kurnia pertama di restart dulu. Kernel restart clear output. Itu satu. Tunggu sampai kosong semua di sini. Kalau sudah baru di run. Coba Mbak Putih udah Mbak Putih. Ini udah run Mas Agus. Sudah ya? Udah run belum nih Mas Agus? Cek ngerannya di mana Mas Agus? Ya, ini Mbak Putih udah bener ya. Yang lain bagaimana yang lain? Ayo kita kasih waktu 2 menit yang lain. Ini gerombolannya Mas Noval udah belum? Kumpulannya Mas Noval? Lanjut nih apa namanya, di perintah berikutnya di situ ada from PySpark.sql import spark session ya. Kemudian yang kedua from PySpark SQL import function sf ya. Di sini ada s-nya, ada aliasnya. Kemudian spark sessionnya kita kasih nama ini was min atau dash, kemudian part dash 3 ya. Jadi yang dirubah yang dari tadi, yang dari awal, Anda pastikan app name-nya adalah uas dash part dash 3 gitu ya. Oke, ini cuma namanya aja. Nah, nanti ini spark sessionnya kita berikan kepada variabel atau objek referen namanya adalah spark ya. Silakan di running, pastikan tidak ada error. Ya, oke, running ya. Bisa. Nah, berikutnya kalau Anda lihat di sini di perintah berikutnya, di sini ada metodenya namanya apa? Read CSV ya, CSV. Ini kalau di data frame namanya read underscore CSV data frame. Nah, nanti di sini kalau Anda lihat ada hubungannya dengan dataset yang kita gunakan. Jadi kalau kita lihat dataset yang digunakan, ya mana dataset yang digunakan? Ya dataset yang kita gunakan di sini. Ini saya lihatin ya. Jadi kalau nanti Anda menggunakan Google Data Studio, Anda menggunakan BI, Anda menggunakan Tableau gitu ya. Kita harus mengerti karakter atau struktur dari datasetnya ya. Di sini kalau Anda lihat datasetnya, ini saya gedein aja. Ini datasetnya saya gedein aja. Yang pertama ada yang namanya delimiter ya. Namanya apa? Delimiter. Delimiter itu yang membedakan satu data dengan data yang lain. Tidak selalu CSV itu delimiternya atau pemisahnya adalah koma. Jadi nanti ketika Anda ketemu data titik koma, maka nanti delimiternya titik koma.
Ya, yang pertama tuh yang paling penting apa? Nama dari datasetnya. Namanya apa di sini? Rating.csv. Nah, berarti nanti di codingannya di situ ada path ya. Path sama dengan apa? Rating.csv, ini nama filenya. Yang kedua namanya apa? Separatornya atau delimiternya. Nilainya apa? Koma ya. Jadi sep itu yang ini nih, ini yang ini nih. Nanti Anda lihat datasetnya pakai koma, pakai titik koma atau pakai apa. Itu semua diaturnya di sini. Kalau enggak nanti nggak kebaca datasetnya. Yang berikutnya apa? Ada header. Headernya kita gunakan nih header. Karena ada juga dataset yang nggak punya header ya. Ini headernya. Kemudian yang ketiga ada quote ya. Ini silakan di, kalau Anda pengen tahu Anda taruh kursor di sini. Kemudian Anda tekan shift tab. Nanti muncul seperti ini. Anda bisa tekan di sini, nanti muncul di sini. Ini adalah semua atribut yang digunakan di metode ini. Ya, jadi kalau Anda pengen tahu apa itu quote, nah ini quote. Quote itu adalah sets a single character used for escaping quote ya. Oke, nanti dibaca aja. Tapi yang penting tadi ini ya, path-nya, nama filenya, separator sama headernya. Nah, ini adalah namanya apa? Skema ya. Skema itu struktur dari tabelnya. Perhatikan di sini, ini tipe datanya ya. Dilihat nama pertamanya apa? User ID. Ini kita bisa mendefinisikan yang lain ya, tapi di sini bikin sama. Tapi kita lihat tipe datanya. User ID tipe datanya apa? Integer. Ini in di sini. Movie ID adalah yang field yang kedua ya. Ini juga sama integer. Kita define di sini ya. Kemudian rating kita bilang double di sini karena ada koma-komaan ya ratingnya. Kemudian yang keempat adalah timestamp. Timestamp itu apa? Waktunya. Cuma waktunya di sini masih dalam format integer ya. Nah, di sini yang with column ini kita ignore, kita comment. Di sini langsung ada perintah select. Apa select kira-kira? Kita menggunakan hanya berapa? 3 ya, hanya menggunakan 3 field, 3 kolom. Ya, silakan di running di sini. Silakan di running. Oke. Ya, pastikan dia oke. Ya. Ya, oke. Ya, sudah ya. Nah, nanti kalau semuanya oke-oke saja, berarti tidak ada errornya. Ini muncul angkanya ya. Jadi ini urutan dari runningnya 1, 2, 3. Kalau Anda pengen lihat, Anda panggil apa? Rating.show ya. Rating.show akan menampilkan 20 data paling atas. 20 data paling atas. 20 ya, 20 data paling atas. Muncul? Ya, oke. Agak slow ya. Nah, ini ya. Nah, Anda perhatikan di sini ya, yang kita tampilkan hanya 3 karena kita select 3 ya. Ada user ID, ada movie ID sama ada rating gitu ya. Nah, ini apa hubungannya dengan yang kemarin, Pak? Yang kemarin itu kita belajar tentang metric factorization. Masih ingat nggak metric factorization? Kita punya user 1, kita punya user 2, user 3 sampai user sejuta misalnya. Kemudian nanti ada movie 1 gitu ya, ada movie 2 sampai movie berapa. Nanti di sini ada nilai-nilainya ya. Ini ada nilai-nilainya, ada rating-ratingnya. Walaupun tidak semua ada nilainya ya, ada beberapa yang sparse ya, yang 0. Nah, nanti ini kita bikin metric factorization-nya. Nah, ini kalau Anda lihat seperti ini. Nah, yang berikutnya kalau Anda lihat ini bukan perintah ya, ini adalah komen. Apa namanya? Komen. Jadi kalau Anda double klik di sini, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini hanya menjelaskan ada atribut-atribut atau parameter-parameter yang digunakan di ALS. Apa itu ALS? Algoritma yang kita gunakan. Rank ini adalah fiturnya nih, ya. Jadi kalau kita kemarin belajar fiturnya cuma 2, ini adalah nilai-nilai defaultnya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang disetting secara awal oleh ALS-nya. Jadi ketika kita nanti menggunakan ALS, sebenarnya parameter ini, atribut ini sudah dibuatkan. Ada nilai-nilai yang sudah ditentukan, ya. Jadi apa namanya? Kalau kita menggunakan nilai-nilai default, maka ini adalah nilai-nilai yang digunakan. Misalnya rank 10, ya. Rank 10 itu kayak gimana? Berarti nanti kita akan membuat ya perkalian antara user dengan si movie-nya, ranknya adalah 10 ya. Kalau Anda ingat yang minggu lalu,
Ya, kalau misalnya nanti usernya kita pecah seperti ini, kemudian yang si movie-nya kita pecah seperti ini, ya nanti ada ranknya. Berarti ranknya yang mana? Yang kolomnya ya. Ini adalah ranknya ada 10, di sini ada ranknya juga. Itu ranknya di situ, fitur genre kalau kemarin ya. Nah, nanti kita bisa ngatur-ngatur di sini ya. Caranya gimana? Nanti kita bisa pelajarin. Tapi yang wajib ada adalah user call ya. Ini defaultnya adalah user, kemudian item callnya adalah item, sama rating callnya adalah rating. Dulu belum sampai sini ya. Nah, ini bukan perintah ya, ini komen ya, ini markdown. Nah, baru di sini nih. Ini kalau saya perlu menjelaskan 2 minggu dengan perintah ini, kita tinggal menggunakan saja ya. Apa yang kita gunakan? Algoritma ALS ya. Jadi yang pertama adalah algoritma ALS. Ini yang saya jelasin 2 minggu yang lalu, dua apa? Yang saya menjelaskannya 2 minggu. Nah, yang kedua ini namanya evaluation. Ini bicara tentang errornya di sini menggunakan regression evaluator ya. Jadi silakan di run ya. Ini hanya bilang kalau kita mau pakai ini ya. Syaratnya sudah diinstal. Oke, sudah bisa? Sudah ya. Nah, di sini ya, Anda sama nggak settingannya sama punya saya? Beda ya. Kalau Anda cuma 3 ya. Oke. Nah, misalnya tampilannya seperti ini bukan? Oh, sorry, bukan ya. Nah, kalau nggak salah nyambung-nyambung semua ya. Ya, nah, jadi gini, sorry, saya punya backupnya nggak ini? Oh, saya punya backupnya. Oke, biar sama, saya running di sini aja. Ya, saya running di sini aja. Oke, biar Anda bisa ngikutin ya. Oke, ini saya ulang dulu, sorry, saya lupa. Untung saya punya backupnya. Ya, oke. Ya, sebentar, dia masih nge-restart. Ya, oke, kita tunggu sebentar. Ya, harusnya nggak lama. Nah, oke ya. Ini saya bikin sama aja. Apa tadi? Import find spark ya. Sebenarnya saya nggak perlu, tapi biar sama aja. Import find spark. Kemudian apa? Find spark. Init ya. Init seperti ini. Run. Oke. Kemudian ini tadi apa? UAS part 3 ya. Biar sama aja. UAS. Sorry. UAS part 3. Oke, kita run, nggak ada masalah. Kemudian ini rating, saya running. Oke, rating running. Ya, kalau agak lama. Oke, sudah ya. Kemudian di sini klik di sini, kemudian tekan A ya. Tekan A, kemudian rating titik show ya. Kalau ada error kita benerin. Oke, bisa muncul. Oke, dia lagi jalan. Bisa ya? Oke. Nah, yang di sini ketika masuk di sini ikutin saya. Yang ini di run ya, ini di run, nggak ada masalah. Yang ini sudah oke. Nah, di sini ikutin saya, tekan di pinggirnya sampai muncul warna biru ya. Kalau Anda tekan di sini dia siap buat running hijau, tapi kalau mau tekan biru di sini tekan sampingnya sini. Kemudian tekan A berapa kali? 3 kali lah. A ya. Berarti A menyisipkan sel gitu ya. Jadi tekan A ya. Nah, nanti yang ini kita pecah-pecah aja biar kelihatan perbedaannya ya. Yang ini nih kelihatan nggak? Yang ALS ini kita pindahkan di sini, kita blok, kemudian Ctrl X, kemudian Ctrl di sini ya, kita paste di sini. Itu satu. Nah,
Kalau Anda pengen lihat argumennya ya, silakan taruh kursornya di depan S di sini, taruh kursornya di sini. Kemudian Anda tekan Shift sama Tab. Ya, maka muncul seperti ini. Silakan Anda tekan plusnya atau tanda panah ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah atribut-atribut yang ada di algoritma ini. Ya, oke. Nah, misalnya kita atur rank sama max iternya ya. Rank ini adalah fiturnya ya. Ini nilai defaultnya. Nilai default itu yang sudah diatur oleh si ALS-nya ya. Jadi algoritmanya sudah ngatur ya. Jadi kalau pengen ngatur gimana Pak? Tulis saja di sini rank, kasih aja nilainya misalnya 2 ya. Kasih koma. Kemudian max iter ya. Kasih aja misalnya 5 gitu ya. Coba kalau enggak kita cek lagi. Shift tab bener nggak ejaannya? Ini ya. Rank di sini defaultnya adalah 10, kita atur 2. Max iternya berapa? 10 ya. Kita atur menjadi berapa? Menjadi 5. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kita punya kebebasan lebih ya. Secara ngodingnya kita bisa ngatur parameternya secara. Cuma masalahnya ya kita harus tahu dulu ini buat apa gitu ya. Bisa ngikutin di sini? Bisa ya. Nanti kalau enggak ikutin lagi videonya. Ya, di sini berarti kita baru nyiapin nih ya, baru nyiapin algoritmanya. Ya, ini yang lain kenapa nggak diatur Pak? Yang lain berarti menggunakan nilai defaultnya, nilai bawaan aslinya awalnya. Silakan di run. Ya, maka kita punya sekarang variabel namanya ALS yang settingan ranknya 2, max iternya 5, user call-nya adalah yang tadi di sini nih. Nih yang ini nih ya, user ID sama movie ID-nya. Ini nyambung semua ya. Ini nyambung semua. Oke, nah berikutnya apa? Berikutnya ada namanya training data sama validation data. Silakan ini di copy satu baris ini, kemudian taruh di sini, ya. Oke, silakan di running ya. Di sini ada variabel namanya training data. Di sini ada validation yang nama validation data ya. Kemudian kita bagi 88 sama 2. Silakan di running dulu. Pastikan nggak error. Oke. Nah, sekarang kita bisa munculkan nilainya ya. Training data titik show. Oke. Nah, muncul kan? Muncul ya. Nah, ini saya panggil training data titik show. Ini saya taruh aja di grup biar lebih cepat. Ya, silahkan Anda coba. Kemudian kalau pengen tahu nilainya pakai apa? Pakai count ya. Training slash data titik count. Ini udah kita pernah pelajarin. Maka ini nilainya adalah 80.000 ya. Jadi konsepnya gimana? Konsepnya adalah data yang kita miliki kita bagi menjadi 2. Kita punya datanya kita bagi jadi berapa? Menjadi 2. Yang satu namanya apa? Training data. Oke. Nah, tadi kita setting berapa persen di sini? 80%. Yang satu namanya apa? Ada yang bilang validation data, ada yang bilang testing data gitu ya. Berapa kita aturnya? 20%. Pak, kita bisa ngatur beda nggak Pak? Bisa ya. Cara ngaturnya di mana tadi? Yang di sini ya. Nah, nih. Kalau Anda pengen bilang 75, kasih di sini 75. Di sini kasih 25. Itu ya. Oke, sudah. Oke, nah tadi ada training data, ada apa lagi? Ada validation data. Nah, training datanya berapa tadi jumlahnya? Sekitar berapa? 80.000. Anda klik lagi di sini, tekan A lagi. Silakan cek nilai dari validation datanya. Validation data titik count. Nanti kalau ketinggalan ikutin videonya aja ya. Ya, ada berapa di sini? Ada 20.000. Data aslinya di mana Pak? Data aslinya yang nyimpan si rating ya. Si rating masih menyimpan yang aslinya. Kalau kita count nilainya adalah 10.000. Ini konsep dari membagi data menjadi training data dan validation data. Ya, nanti si training data masuk di pemodelan. Ya, nanti validation data yang sudah jadi yang jadi model nanti kita testing ke validation data. Nanti di sini kita muncul akurasi validation datanya seperti itu. Masih bisa ngikutin ya?
Mudah-mudahan masih bisa ngikutin. Nah, di sini kalau Anda lihat masih ada beberapa lagi. Nah, ini saya pecah lagi ya. Ini saya pecah lagi. Ini silakan diketik A lagi. Ini adalah evaluatornya. Kalau Anda lihat di situ. Ya, di situ ada metric name-nya, ada labelnya, ada prediction call-nya ya. Ini buat ngitung errornya ya. Labelnya ini ratingnya yang ada di datanya, ini buat prediction-nya. Ini baru siap-siap aja lah. Ini baru siap-siap aja. Ya, ingat nggak saya membahas tentang error. Nah, ini di sini ya, implementasinya di sini. Silakan di running. Nah, kemudian di sini ada model ALS fit ya. Silakan di copy lagi. Nah, ketika kita running di sini, model sama dengan ALS fit training data, ini adalah momen di mana algoritma ALS jalan terhadap training data. Mana buktinya Pak ini? Terhadap training data, algoritma itu jalan. Ketika ALS itu yang mana Pak? ALS itu yang ini. Settingan yang di sini nih. Ini semua di sini kita kenakan pada data training data. Jadi bayangannya ketika perintah ini jalan, nanti akan kita simpan ke dalam model. Model itu akan jalan sebanyak berapa fitur tadi? Berapa rank? Ranknya 2 ya. Kemudian max iteration-nya dia 5 gitu ya, muternya 5. Nah, ini kalau di jalan, ini algoritmanya jalan nih. Ini harusnya proses yang paling lama di sini. Oke, ya, mudah-mudahan nggak sampai jam 11 ya. Oke, nah ini adalah proses mencari apa namanya metric factorization jalannya di sini ya. Ini metric factorization jalan di sini semua ya sampai mendapatkan apa namanya semua nilainya ya, semua nilai yang ada yang 2 minggu lalu saya bahas lah. Udah selesai? Sudah ya. Nah, setelah itu Anda perhatikan di sini ada perintah prediction sama dengan model transform. Nah, kalau di sini gambarannya adalah modelnya sudah selesai disimpan dalam model. Sekarang modelnya akan kita jalankan terhadap data yang berbeda. Data training sama data validation itu dua hal yang berbeda. Kita ngetesnya di mana, bikin modelnya, ngetesnya tempat yang berbeda seperti itu. Nah, kalau ini kita running ya, ini kalau kita running ya, maka nanti disimpan dalam mana? Dalam prediction. Nah, ini baru nih. Ketika kita run di sini, maka ini adalah hasil dari ALS-nya. Walah, mana? Oke. Ya, ini big data beneran ya yang saya kasih ya. Walaupun datanya masih 10.000 ya. Anda bisa kasih ke 100.000 data. Ya, nanti tergantung dari hardware-nya ya. Nah, ini dia. Ini adalah hasilnya. Ya, ini cuma menampilkan berapa data? 10 data. Tapi kita bisa lihat ini adalah rating dari datanya, ini adalah prediction-nya. Kalau kita lihat masih agak error di sini ya. Ini 3, ini 3,6. Ini kalau mau dilihat semua ya bisa ya. Ini hanya menampilkan 10 data saja. Ya, tapi kita bisa lihat nilai RMSE-nya ya. Ini kalau kita run, kemudian kita run lagi di sini. Ya, ini ngitung errornya ya. Ini ngitung errornya. Ya, kita kasih kesempatan dia jalan. Agak lama ya. Ya, kalau kelas pagi, ya, nanti ini kita run di sini, maka kita dapatkan nilai berapa di situ? 0,8 ya. Ini RMSE-nya ya. Di sini sebenarnya kita carinya lebih besar. Nah, itu satu. Ini ibaratnya part 3A ya, part 3 nomor A-nya. Nah, di sini ini adalah ada sedikit yang namanya gimana jelasinnya ya. Tadi saya nyetingnya berapa, max iternya berapa saya settingnya. Di sini ya, 2 ya, ranknya 2 ya. Nah, semisal saya pengen bikin otomatis ya, pengen bikin apa? Otomatis. Di sini kita mau bikin otomatis, perhatikan di sini. Di sini ada cara mekanisme yang namanya adalah grid search sebenarnya. Ini Bu Detin lakukan ini buat tesisnya beliau ya. Nah, di sini kita bisa ngatur
ALS-nya nggak cuma sekali runningnya. Kalau Anda lihat di sini ALS-nya, ranknya ya, ALS ranknya kita ngatur berapa? 1, 5 sama 10 gitu ya. Ada berapa kondisi? Ada 3 kondisi. Kalau tadi berapa kondisi? Hanya 1 kondisi. Ranknya berapa tadi? Ranknya 2. Nah, karena waktu kita terbatas, saya ngaturnya nggak banyak-banyak. Di sini 2, di sini 5, yang 10-nya saya hapus. Nah, max iternya berapa di sini? 20. Max iternya saya ganti di sini 3, di sini 7 gitu ya. Yang terakhir ini apa? Rex param. Nah, saya tanya, di sini ada berapa kondisi? 2 kali 2 kali 2. Berarti ada berapa kondisi? Ada 6 kondisi. Kondisinya yang pertama apa, Pak? Ranknya 2, max iternya 3, rek paramnya 0,05. Ranknya 2, max iternya 3, rek paramnya berapa? 0,1. Jadi ini nanti akan menjalankan 6 parameter yang berbeda. Bisa dipahami ini? Ya. Nah, ini Bu Detin ketika tesis pakai ini, grid search namanya ya. Kita nyari parameter yang paling benar gitu ya. Nah, ini belum di running ya. Ini cuma menampilkan semua kondisinya. Nih, ini semua kondisi yang tadi saya bilang ya. Ranknya berapa ya? Tadi ada berapa tadi? 6 ya. Ini kalau Anda lihat di sini ada 1. Ini harusnya ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. 6 kan? Kok lebih? Coba kita lihat ada berapa di sini. Ini berapa? 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8, Pak. 8 ya. Ada 8 di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, kok lebih? Ya. 1 2. Coba kita lihat di sini berapa max iternya? 3 ya. Kok masih yang lama ya ini ya parameter gridnya? Harusnya 6 ya. 8 ya. Ya. Ini ada berapa dia? 1. Oh, ini sampai sini ya. Ini 1 ya. Ini 1 ya. 1 2, betul ya. 3. Coba kita kecilin lagi. Nah, kayak gini. Ada berapa, Mbak? Ini ya. Ini 1 2 3 4 5 6 8 ya. Ya, oke. Pasti ada jawaban masuk akal. 8 ya. 8. 8 yang dari mana? 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 4 kali 2 berapa? 8. Oke, berarti nanti akan merunning 8 kondisi. Nanti ditambah lagi yang namanya 6 fold. Ini namanya cross validation. Ini juga dipakai di sini. Ini kalau datanya sedikit pakainya 6 fold ya. 6 fold ini bikin panjang lagi ceritanya. Ya, ini kalau mau saya jelasin bisa sih ya, namanya cross validation ya. Ya, jadi kalau nanti Anda bikin ini jadi 10, maka nanti dia akan dikali 10 lagi. Ya, kondisi yang berbeda. Kalau kasih 2, kita kasih 2 aja ya. Nah, ketika kita running di sini, algoritmanya jalan, runningnya jalan, grid setnya jalan, non-foldnya jalan di sini. Ya, ini di sini ya, ada fit, ada transform. Ini kalau mau kita pecah bisa. Kita pecah aja ya. Ini bentar lagi kok ya. Cuma nanti nunggu agak lama runningnya aja. Ya, 10 menitan ya. Ini kita running, oke. Kemudian ini adalah yang lamanya di sini ya, di sini lamanya. Saya running di sini ya, feed training data. Saya running, ini bisa makan waktu agak lama karena ada 8 kondisi, 8 kali 2 ada 16 kondisi yang berbeda. Duanya lagi dari mana, Pak? Dari 6 volt ya. Nah, nanti Anda bikin video ya, minimal ya, grid source-nya di sini minimal inilah ya. Ini bisa ditinggal tidur dulu ya. Kalau misalnya Anda bikin di sininya 5, di sininya 5, di sininya 5 ya. 5 kali 5 kali 5 kayak gitu. Semua jalan semua. Ya, ini buat nyari apa namanya istilahnya itu. Ya, silakan. Ada yang mau coba ya. Oke.
Ya, ini kalau Anda lihat di back end-nya, ya ini back end-nya ya. Ini saya liatin back end-nya, ini jalan nih. Ini di back end-nya dia lagi jalan. Ya, oke. Udah jam setengah 10 belum? Belum ya. Ya, jadi seperti itu ya. Minimal Anda bisa running. Nanti yang sisanya sama ya, konsepnya sama. Cuma bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya satu kondisi, kalau di sini 8 kali 2. Kenapa kali 2? Karena ada cross validation-nya. Ya, di sini ada 16 kondisi ya. Dia akan mencari mana nilai yang paling bagus dari parameternya. Ibaratnya settingannya mana yang paling bagus kayak gitu ya. Nah, ini bisa lama ya. Nanti saya minta Anda sampai sini. Nanti sama sebenarnya, nanti terakhirnya sampai sini, nanti mungkin bisa kasih perintah model ya buat melihat. Nah, di sini ya hasil dari parameternya kita simpan dalam sebuah model. Nanti model ini bisa kita load ke dalam webnya gitu. Jadi nanti yang kita simpan itu adalah hasil trainingnya di sini ya. Jadi hasil trainingnya disimpan dalam sebuah file ya, ada mekanismenya pakai pickle atau apa. Nanti yang kita simpan itu bukan trainingnya tapi file yang di sininya. File yang di sini adalah menyimpan parameter-parameter terbaik gitu ya, yang kita bisa gunakan terhadap sebuah datasetnya. Ya, mudah-mudahan nanti Anda bisa coba. Kira-kira lebih sulit mana, BI apa Big Data? Yes ya. Kalau ini nggak terlalu banyak ininya ya, nggak terlalu banyak apa macamnya ya. Satu macam aja ya. Tapi kalau BI ya ada database-nya, ada CSV-nya gitu ya. Ya minimal ketika kuliah ya, ketika ditanya apa namanya lamaran kerja pernah belajar ini, pernah gitu ya. Dosennya udah pernah nampilin, pernah gitu. Nanti tapi tanggung jawabnya Anda gali sendiri ya. Ya Anda nanti belajar lagi ya, tinggal ya ini masih running ya. Ini masih running dan ini enggak error ya. Maksudnya enggak nge-lag ya, enggak nge-lag karena dia masih jalan. Anda bisa ngecek di belakangnya dia masih jalan. Ya. Jadi semua settingan dicoba sama dia satu-satu sampai kan pernah saya sampaikan kalau nggak salah 2 minggu yang lalu apa kelebihannya komputer. Kelebihannya ada dua ya. Yang pertama apa? Random sama speed ya. Jadi karena dia butuh random maka di random dulu ya. Maka nanti ada beberapa settingan yang perlu diatur. Nah di sini nih ya. Ini settingan-settingan yang perlu diatur. Ya, kenapa lama? Karena ada 16 kondisi yang berbeda. Ada 8 settingan sama ada 2 cross validation. Kalau pengen tahu apa itu cross validation, apa gampangannya ya? Saya bisa jelasin dalam waktu 5 menit sebenarnya ya. Apa itu cross validation ya? Ini biasanya kalau datanya sedikit ya. Dibikin vol ya. Dibikin vol. Ya, ini anak-anak pagi juga sampai 3:30 ya. Dari jam sekitar jam berapa itu ya? Ya, pagi. Gimana? Runningnya? Saya pernah ngerunning dari jam 5 sore sampai jam 11 paginya, Mas. Tapi bukan algoritma ini, algoritma CNN saya pernah. Pakai i7-nya kampus ya. Pakai i7-nya. Hah? Pakai SSD. Itu lebih ke GPU-nya, saya pakai GPU-nya. Karena dia pakai arsitektur CNN 16 layer kayak gitu. Saya jalanin dari jam 5 sore sampai jam 11 pagi besoknya. Itu kan lumayan kan? Dan masih error juga. Kalau di deep learning bisa 2 minggu jalaninnya ya. Jalaninnya 2 minggu dengan data sekitar 1,2 juta lah. Dengan GPU-nya udah up ya. Itu bisa 2 minggu jalanin. Kalau di sini datanya kan baru 10.000 kan, belum berjuta-juta kan. Kalau datanya berjuta-juta, laptop saya nggak ngangkat di sini ya, karena nggak ada kudanya, nggak ada GPU-nya ya.
Ya, bisa pakai Google Colab. Kalau pakai Google Colab ada 8 GPU. 8 GPU dikasih sama Google Colab ya. Itu kalau di JST, kalau di Anaxen di JST saya ngajarnya. Jaringan saraf tiruan, artificial neural network ya. Ah? Oh gitu. Ikutin kuliah saya jaringan saraf tiruan. Ya, itu dibahas ke hitungannya detail itu ya. Bukan nangis lagi. Menangis nggak pakai suara itu ya. Ya, oke. Jadi di sini kita perlu waktu. Kenapa? Karena yang di running, saya kalau mau ngeliatin kelas pagi boleh ya. Kelas pagi itu ada kelas pagi. Ini ya kelas pagi. Nah ini ya, ini ada yang udah jadi nih. Kelas pagi yang udah jadi kayak gini nih. Nah kayak gini ya. Ini udah jadi tapi hasilnya kurang bagus. Yang bagus itu yang ini dapatnya 0,9. Nanti ketika UASnya saya minta Anda dapat misalnya 0,95 gitu ya. Berarti gimana Pak? Ya cari settingan yang bisa sampai seperti ini. Ya, bisa ya 0,95 ya. Ya nanti ditinggal tidur lah ya. Biarin laptopnya jalan sendiri gitu ya. Kebayang nggak? Udah habis ya. Sudah habis. Iya, kan saya bilang bisa sampai 2 minggu. Ya, bisa sampai 2 minggu. Itu udah up banget. Ya, kalau di sini kan idenya dia cluster, dibagi beberapa menjadi PC. Di PySpark ini dia bisa, dia ngerunning di 10 PC. Harusnya ini mata kuliah ini kita punya jaringan yang ada clustering PC-nya, Mas. Clustering PC-nya. Jadi di cluster dibagi-bagi kayak gitu, ya. Ya, kalau di Indonesia yang saya tahu di Unpar udah punya prodi data science. Nggak percaya, no picture hoax ya. Ya, global bisa lah sampai situ ya, tahun berapa gitu. Un Unpar ya, Unpar dia kerjasama sama IBM ya, Unpar data science. Yang kita pelajari itu data science ya, data mining itu data science. Nih ya, nih data science. Saya punya teman satu di sini Pak Anung ya. Nih ya, silakan kalau mau lihat-lihat materinya. Materinya itu mirip-mirip yang saya kasih lah. Kelihatan kan? Belum ya. Ya. Oke, nah ini ya. Ini adalah bukan mata kuliah. Ini adalah prodi data science. Data science itu adalah data mining. Ini ada di Unpar ya, Unpar Bandung ya. Ini namanya apa? Data science. Data science adalah nama baru dari data mining. Kemudian ada lagi di Jogja. Di Jogja itu namanya UTJ, UTY ya. Nah, nih di sini ya. Ini mata kuliahnya ya. Ini mata kuliahnya. Coba lihat pakai apa dia? Pakai Python. Orang mana? Orang Unpar juga pakai Python ya. Jadi saya nggak salah kalau saya ngasih Python ya. Pakai Spark nih, ada Spark juga kan? Tuh. Big datanya pakai Spark ya. Jadi saya ngajar nggak salah-salah banget ya. Oke, nah ini mata kuliahnya nih ya, pengantar data science ya. Pemrograman Python untuk data science nih Anda udah dapat nih ya. Ada data mining ya, ada big data nih. Oke, tapi mereka kerjasama nih kuliahnya nih ya, mata kuliahnya. Kok jadi ngiklanin ya? Ya, pengen saya global juga punya kayak gini ya, entah tahun berapa ya. Punya kaprodi apa? Kalau di Budi Luhur punya, tapi masih konsentrasi ya, konsentrasi data science ya. Oke, sudah? Oke, ada yang udah selesai? Ini saya udah selesai nih, tuh. Error. Ini saya selesai ya, ini saya selesai. Coba saya lihat naik enggak ininya RMSE-nya. Kita run. Ya, dia ngitung dulu. Ya, kita lihat hasilnya berapa. Hasilnya adalah
Nah, kalau saya nggak upload ingetin aja ya. Eh, saya suka. Oke. Oh, nggak salah ini. 1,2 ya. Masa sih? Ya, jadi yang terbaiknya di rank 2 ya. Di terbaiknya di rank 2. Oke, dapatnya 1,2 di sini ya. 1,2 bisa nembus 1 ya. Ya, sudah. Oke, jadi sebenarnya ada satu script lagi harusnya yang menggunakan ini ya. Ada tiga varian ya. Tapi sepertinya saya nggak sampai situ. Tapi kalau mau nanti saya kasih videonya. Ya, nanti saya kasih videonya. Di situ membahas. Sebenarnya masih ada satu part lagi yang bicara menggunakan hasil dari sini. Ya, tapi sepertinya waktunya nggak cukup. Saya sampai sini aja. Ya. Jadi apa nanti UAS part 3-nya Anda cari dataset, kemudian jalankan script ini. Minimal Anda jalankan settingan yang pertama dan kedua jalankan settingan yang kedua. Settingan yang kedua ini bisa beberapa ya. Anda bisa tambahkan atribut yang lain selain rank sama max iter sama rec param. Bisa di sini 3 atau nanti ditambah lagi atributnya. Konsep dasarnya seperti itu. Nanti Anda bisa balas lagi di jurnalnya. Saya sepertinya sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Udah 9:30. Nanti kalau belum saya upload diingetin aja. Cukup ya. Oke, ini ada hampir 1 jam ya, 56 menit.